Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor akan mendemonstrasikan praktek coaching modul 2.3 dengan pengajar praktik Ibu Arida Rianti Rusdi dan fasilitator Ibu Lina Kamalin dengan beranggotakan Siti Nurhayati dari SDS Bina Mujtama. Saya Dina Triani dari TKIT Al-Madinah dan Rodia Muslihat dari SDT Misbahus Sudur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rodia, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya ingin menyampaikan tentang penilaian. Apakah sudah sesuai dengan perannya masing-masing? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Yang di dalamnya terdapat prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, apa kompetensi coach yang Ibu ingin kembangkan? Pertama, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi mana yang Ibu prioritaskan untuk dikembangkan dan diobservasi? Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari coaching kali ini, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dikembangkan? Tentunya coaching menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Ibu untuk praobservasi kali ini. Silakan untuk melanjutkan coaching dan coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Alhamdulillah senang bertemu dengan Iya. Ibu. Baiklah Bu Dina, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah percakapan ya Bu Dina. Ya. Baiklah, pada percakapan kali ini apa topik atau agenda percakapan yang akan kita bahas kali ini? Untuk percakapan yang akan kita bahas kali ini, saya ingin menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, karena saya memang memiliki sedikit kendala dalam menangani peserta didik saya dalam kelas, karena memang beberapa peserta didik itu lebih senang berbicara sendiri, jadi kegiatan pembelajaran dalam berjalan dengan kondusif. Berarti permasalahannya kendala yang dihadapi oleh Bu Dina tentang peserta didik di dalam kelas ya. Iya Ibu. Memang seperti apa kendala yang Bu Dina hadapi? Kendala yang saya hadapi sih cenderung pada anak-anak kurang konsentrasi ya dalam setiap kegiatan. Tapi saya di sini tidak menyalahkan mengapa mereka kurang konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi permasalahannya mereka belum bisa berkonsentrasi dalam sebuah kegiatan. Iya Ibu. Yang selama ini Bu Dina lakukan kira-kira apa? Yang sudah saya lakukan menurut penilaian saya sudah baik, dan saya sudah menjalankan apa yang sudah saya baca. Terus saya juga telah menyampaikan materi-materi pembelajaran yang menurut saya sudah sesuai dengan anak di kelas saya gitu. Tapi tetap aja masalah kurang kondisi itu tetap muncul. Berarti Bu Dina sudah melakukan langkah-langkah atau solusi yang dilakukan di dalam kelas ya? Iya Ibu. Memangnya dalam kegiatan apa sih anak tersebut sampai Ibu Dina menyampaikan belum bisa berkonsentrasi? Misalkan aja Ibu, ini kan kita kalau pagi itu ada kegiatan circle time. Nah di situ kan kita berusaha untuk setiap anak dapat menyampaikan pendapatnya dia atau apa yang dia rasakan. Terus teman lain berusaha untuk berlatih untuk mendengarkan. Nah tapi ada beberapa anak itu yang justru malah sebaliknya ngobrol sama temannya, dia tidak mau mendengarkan gitu. Dan di sini pun saya sudah berusaha untuk mengingatkan agar dia untuk berkonsentrasi, karena memang kita berusaha untuk membentuk karakter anak-anak kan Bu. Gitu ya. Berarti dalam circle time ini
Bu Dina sudah melakukan langkah-langkah ya. Kira-kira sejauh ini langkah-langkah yang sudah Ibu Dina lakukan, kalau kita lihat skala nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berada dalam posisi yang mana? Kalau menurut penilaian saya pribadi, awalnya memang saya merasa sudah melakukan sebaik mungkin ada di ranknya 8 atau 9 gitu. Tapi melihat dari hasil pengamatan saya observasi dengan anak didik saya di kelas, ternyata sepertinya menurun Ibu, jadi 7 atau 6 gitu. Karena memang ada beberapa anak yang kurang saya keep untuk bisa berbaur sama temannya, tapi dia malah akses sendiri dengan hanya satu orang teman dan ada berbicara. Dan memang saya menilai dalam kegiatan ini kan jadi mengganggu ya Ibu. Begitu Ibu. Tadi Bu Dina menyampaikan ada penurunan ya, yang sebelumnya ada di skala 8, Bu Dina menyampaikan di skala 6 dan 7. Menurut Bu Dina sendiri, faktor apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Kalau menurut saya sepertinya cara penyampaian saya atau cara kegiatan yang kita lakukan mungkin anak-anak cenderung bosen, terus atau merasa kurang tertarik dengan kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga di sini saya harus berusaha untuk memperbaiki cara saya dalam mengajar pada anak didik saya di kelas. Oh, berarti tadi kata Bu Dina anak-anak mungkin bosan, kemudian kurang tertarik dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira kedepannya nih langkah-langkah apa yang akan Bu Dina lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi anak-anak? Langkah-langkah yang saya ingin laksanakan sih, saya sudah berusaha untuk membuat strategi belajar yang lebih menarik lagi. Misalkan aja saya memberikan ice breaking dulu dalam kegiatan di awal, terus anak-anak diajak untuk bergerak bebas supaya dia merasa nyaman juga. Dan mereka, saya menyadari sih kalau kekurangan saya itu terlalu berfokus pada satu anak yang bercerita. Nah, di sini saya sangat ingin anak-anak dapat menghargai temannya, dapat menghargai diri sendiri. Nah, jadi saya ingin kegiatan saya itu tidak terlalu menonton Ibu. Saya ingin merubah metode pembelajaran saya lakukan dengan anak-anak didik saya. Oh gitu ya. Berarti tadi Bu Dina menyampaikan langkah yang akan Bu Dina lakukan itu melakukan kegiatan bervariasi berarti ya? Iya. Betul seperti itu? Iya, saya jadi ingin lebih bervariasi lagi supaya anak-anak yang merasa bosan dan tidak tertarik dapat lebih tertarik dan tidak merasa bosan. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan? Yang akan saya libatkan sudah pasti partner kelas saya ya, karena kan memang saya mengajar dengan teman sejawat, ada 2 guru dalam kelas. Dan saya juga berusaha untuk lebih melibatkan anak didik saya dalam setiap kegiatan. Jadi anak-anak yang cenderung lebih senang berbicara dengan temannya, kita ikut sertakan dalam setiap percakapan, meskipun kita tetap masih mengajarkan mereka untuk dapat mendengarkan teman lain yang berbicara. Oh, berarti Bu Dina betul-betul sudah berusaha maksimal melakukan berbagai variasi dalam pembelajaran, betul seperti itu? Insya Allah begitu Ibu. Oke, baik. Kira-kira nih Bu Dina, langkah kedepannya apa yang akan Bu Dina lakukan untuk mengembangkan potensi anak-anak agar lebih baik lagi ke depannya? Yang akan saya lakukan, langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan lebih memvariasikan kegiatan yang akan saya berikan kepada anak didik saya. Saya akan mencoba menambah wawasan saya untuk menangani permasalahan anak didik saya, dan saya juga akan berusaha untuk mengajak anak-anak lebih aktif dalam setiap kegiatan yang saya berikan. Jadi langkah yang akan Bu Dina lakukan tadi ya, ingin mengaktifkan ya anak-anak supaya aktif, berkontribusi, ikut aktif, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi Bu Dina akan melibatkan rekan sejawat. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan tadi akan dilakukan di mana saja? Nah, saya akan mencoba melakukan dalam kegiatan dalam kelas maupun di luar kelas, karena memang
kita tidak bisa berpaku ya Ibu hanya kegiatan dalam satu kelas gitu. Jadi ada kalanya supaya menghilangkan kebosanan mereka, kita ajak mereka bermain di taman atau gelar tiket, belajar kegiatan di sana. Seperti itu kali Ibu yang saya lakukan. Oh, keren sekali Bu Dina. Nah, dari sesi ini Bu Dina, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Dina ambil? Kesimpulan yang bisa saya ambil sepertinya saya harus lebih memperbaiki cara saya mengajar. Saya harus lebih mencari lagi referensi model pembelajaran yang dapat saya lakukan untuk anak didik saya. Dan saya juga dapat mengikut sertakan anak-anak didik saya yang memang saat ini masih fokus dengan kegiatannya sendiri, agar mereka dapat lebih berkontribusi dalam setiap kegiatan yang sedang dilakukan di kelas atau di luar kelas. Keren sekali Bu Dina, dengan langkah-langkah, dengan wacana dan kegiatan yang dilakukan ke depannya. Baiklah, kira-kira nih Bu Dina, apa yang menjadi insight atau wawasan dari sesi ini bagi Bu Dina? Yang dapat saya ambil dari sesi ini, saya merasa lebih tenang karena saya juga dapat menyampaikan permasalahan kepada Ibu, dan Ibu dapat membantu saya untuk menemukan apa sih solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan di sini saya merasa lebih nyaman untuk menyampaikan apapun kepada Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah membantu saya mencari masalah saya. Sama-sama, terima kasih juga Bu Dina sudah melibatkan saya dalam permasalahan ini. Baik Bu Dina, dengan langkah-langkah tadi yang ingin Bu Dina lakukan ke depannya, kira-kira nih kapan kita bisa ketemu lagi? Saya penasaran untuk progresnya dengan langkah-langkah yang akan Bu Dina lakukan nanti di depan. Sepertinya karena ini berkenaan dengan anak di kelas saya, dan sudah pasti besok pun saya langsung bertemu dengan anak didik saya. Seperti besok saya udah mulai memperbaiki ya cara saya mengajar, terusnya ketertarikan mereka kepada saya, kegiatan saya berikan. Kayaknya seminggu ini bisa Ibu, kita bertemu lagi. Oh, gitu. Iya, dalam seminggu ini ya saya coba Saya observasi ya. sangat interest sekali. Saya tunggu ya Bu Dina kesempatannya. Mudah-mudahan kita lain waktu kita bertemu. Baik. Kita agendakan ya. Ya, insya Allah Ibu. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah ya Bu Siti, tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu. Tadi sempat sebelum kita coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya. Ya Bu. Dari indikator ketercapaian tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian tujuan pengembangan coaching? Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah melakukan proses kegiatan coaching dengan teman saya. Alhamdulillah berjalan lancar. Yang sudah kami kembangkan yaitu alhamdulillah coaching ini dilakukan melalui alur tirta. Artinya tadi saya sudah menyampaikan menanyakan tujuan kedepannya seperti apa sebelum melakukan coaching, kemudian mengidentifikasi, menggali permasalahan, kira-kira permasalahannya itu apa yang dihadapinya, kemudian menggali juga tentang rencana kedepannya seperti apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan kedepannya tentang permasalahan tadi, kemudian mengarahkan pada solusi apa nih yang akan dilakukannya, kemudian juga mengarahkan pada pertanggungjawaban dari rencana aksinya, kira-kira targetnya harus bagaimana, kemudian seperti apa nih. Jadi artinya diarahkan kepada targetnya itu apa nih, harus jelas, jadi dipertanggungjawabkan seperti itu Bu. Saat observasi tadi, saya sempat mengikuti coaching antara Ibu Siti dengan Ibu Dina, dan saya menyimpulkan proses coach tadi sudah mengaplikasikan apa yang disampaikan pada saat prasiklus. Nah, Ibu menggunakan alur tirta dengan memprioritaskan pada pengembangan apa? Pada pengembangan coaching terhadap coaching, yaitu berusaha untuk kita betul-betul kehadiran kita itu penuh. Jadi entah itu bahasa tubuh kita, jadi betul-betul merasakan gitu, hadir penuh.
kemudian menyimak atau mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Itu Bu. Ada satu pertanyaan terakhir nih Bu Siti ini gitu, selain mendengarkan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, ada kompetensi coaching lain nggak yang Ibu ingin kembangkan setelah Ibu melakukan coaching hari ini? Ada Bu, ya itu tadi lebih mungkin prosentasenya ditambah, artinya pertama lebih kehadiran penuh itu dimaksimalkan untuk hadir penuh, kemudian juga lebih ditingkatkan lagi mendengarkan aktifnya itu ya, kemudian juga pengajuan pertanyaan berbobot betul-betul lebih berkualitas itu dimaksimalkan. Itu saja sih Bu. Oke, baik Bu Siti gitu. Terima kasih nih Bu ya. Semoga dengan coaching hari ini menjadikan kompetensi coaching Ibu semakin lebih baik lagi. Amin, kemudian lebih sempurna lagi ke depannya ya. Terima kasih banyak Ibu Siti. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi